Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah Anallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufakkihna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil bijahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Muraqabah Ustadz Syarifuddin, segenap takmir Masjid Nurul Muraqabah yang saya hormati, para asyatid Ustadz Subandi, Pak Nurjiansah, orang tua kita. Alhamdulillah, hadirin pecinta-pecinta Allah, pecinta-pecinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dengan Allah takdirkan kita di tempat yang mulia ini. Allah langkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. InsyaAllah apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita membawa dosa menuju ke Baitullah, mudah-mudahan dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita minta dikabulkan, dan mudah-mudahan kita mengharap yang kita minta rizki yang halal, yang barakah, dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang saleh salehah, berbakti kepada kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Nailur Raja. Kemarin kita menjelaskan tentang yang membatalkan terhadap wudu. Yang membatalkan terhadap wudu ada 4. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain, yaitu perkara sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Mau dari depan, mau dari belakang, mau yang keluar kering, basah, tetap batal. Yang kedua zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya. Pingsankah, itu membatalkan terhadap wudu. Mabuk, sekiranya kehilangan otak, kehilangan akal sehat, maka orang tersebut punya wudu. Ketika itu hilang akalnya, maka batal wudunya. Kemarin sudah kita jelaskan, illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Nah, kayak duduknya kita ini, apa namanya bahasa? Duduk silah ya. Silah lah Pak Nur ya. Silah ini asal apa namanya? Pantatnya kita tidak berubah ketika kita tidur. Sampean sholat Jumat sampai tidur, sampai mengeluarkan zat kimia di dalam mulutnya sampean, tidak batal wudunya. Asal posisi duduknya tidak berubah. Kalau sampean tidur terus ketika bangunnya posisinya sudah terlentang, maka batal wudunya. Jelas ya? Kemarin sudah kita jelaskan. Yang ketiga yaitu as-salisu
iltika'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang membatalkan terhadap wudu yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sama-sama besar, yang keduanya orang lain, bukan dengan sebab nasab, bukan dengan sebab musaharah pernikahan, bukan sebab dengan rodok anak sesuson misal. Kalau ada sebab-sebab itu maka mahram, boleh kita menyentuh perempuan. Kalau tidak ada tiga nasab tersebut, maka hukumnya haram kita sentuh sama orang perempuan. Kita nyentuh batal. Sama istri beb, ya batal. Karena apa? Yang boleh dinikahi. Intinya gini, yang boleh dinikahi haram kita sentuh. Yang tidak boleh dinikahi maka boleh kita sentuh. Contoh, sampean punya saudara perempuan, dinikahi boleh ndak? Ndak boleh. Disentuh? Boleh. Apakah batal wudunya kita? Ndak. Ini contoh. Kemudian kita punya sepupu. Saya punya sepupu perempuan. Kira-kira dinikahin boleh ndak? Boleh. Disentuh? Boleh kalau sudah nikah. Itu politik, bahasa politik kayak itu ya. Kalau sepupu tidak boleh kita sentuh, haram hukumnya. Karena apa? Boleh kita nikahi. Bebek, nah ini bebek dari ayah, bebek dari ibu. Kira-kira boleh tidak dinikahi? Tidak. Berarti boleh disentuh, tidak membatalkan terhadap wudu. Istrinya paman. Istrinya apa? Paman. Berarti kita ini keponakannya paman. Kita sentuh istrinya, apakah boleh? Boleh dinikahi? Boleh asal sudah cerai sama pamannya. Kan gitu. Iya. Karena istrinya paman ini adalah orang lain. Kalau kita memandang istrinya paman, iya bebek, betul, memang bebek istrinya paman. Cuma kalau kita menyentuh kepada istrinya paman batal. Nggak enak beb, sudah adabnya beb seperti itu ya. Sampean ngurusin adab terus yang haram dilakukan ya hancur juga. Jadi kalau sampean paman, abahnya sampean punya saudari perempuan, punya kakak perempuan, berarti apa? Bebek dari ayah, saudara dari ayah, punya bebek. Itu kita sentuh boleh, karena dari darah dagingnya seorang kakek. Kalau istrinya paman, saudaranya siapa? Darah dagingnya siapa? Nah ini kita perlu diperhatikan. Kadang kita yang tidak tahu, asal pokoknya yang namanya bebek bersalaman aja. Nah ini jelas ya. Ini yang nasab. Kemudian yang musaharah, sebab pernikahan. Yang boleh kita sentuh di dalam pernikahan siapa? Istri jelas boleh kita sentuh, akan tetapi batal wudunya. Yang tidak batal siapa? Mertua laki, mertua perempuan. Seandainya maaf si fulan ini cerai sama istrinya, sampean nyentuh mantan mertua tetap tidak batal. Jelas ya? Nah, tentang ipar. Nah ini ipar. Tadi kuncinya apa? Yang boleh dinikahi maka haram disentuh. Yang tidak boleh dinikahi boleh disentuh. Sampean punya ipar perempuan. Kira-kira boleh disentuh enggak? Mahram enggak? Bukan mahram. Boleh dinikahin? Asal cerai sama saudaranya dulu, kan gitu.
Asal cerai dulu. Kalau cerai kan kadang ada seperti itu. Cantikan yang anak adiknya. Nah, kayak itu ada repot. Boleh kita asal sudah dicerai. Jelas ya. Ini cuma masalah hubungan antara mahram yang bukan mahram ya. Itu kita perhatikan. Kemudian sebab rodho. Nah, sebab rodho ini anak sesuson. Tahu anak sesuson sampean? Tahu ya. Saya punya anak misal. Istri saya tidak keluar ASINya. Saya lemparkan anak saya ke istrinya Pak Nurjiansyah. Pas berhubungan istrinya Pak Nurjiansyah ini ngelahirkan juga, bisa mengeluarkan ASI. Nah, anak saya titipkan ke Pak Nurjiansyah untuk supaya disusui. Syarat rodho harus 5 kali susuan, 1 kalinya harus kenyang. Kalau cuma 3 kali bukan dikatakan anak rodho. Kita lihat nanti di kitab Yaqutun Nafis, di situ dijelaskan syarat daripada anak rodho. Itu syaratnya yaitu 5 kali susuan, kemudian 5-5-nya harus betul-betul kenyang. Sehari disusui sampai kenyang. Misal besoknya lagi disusui sampai 5 kali, maka jatuh rodho. Nah, yang jatuh rodho, saya kan punya anak, Pak Nurjiansyah punya anak. Misal ini anaknya Pak Nurjiansyah perempuan, anak saya laki. Nyentuh anaknya Pak Nurjiansyah tidak batal. Karena apa? Saudara sususon. Lain halnya kalau saudaranya Pak Nurjiansyah, anaknya Pak Nurjiansyah, ini kan laki. Kemudian saya punya anak perempuan, nyentuh batal. Karena apa? Tidak ada hubungan anak rodho. Jelas ya, ini hubungan anak rodho. Jadi harus betul-betul sampean, jangan sampai ngasal-ngasal ngelihat nyusuin anaknya orang, jangan. Syarat daripada rodho harus 5 kali susuan, 1 kalinya harus betul-betul kenyang. Kalau cuma sebentar, ya bukan dikatakan rodho. Kadang salah menyalahgunakan, asal disusuin itu sudah jatuh rodho. Ada yang seperti itu. Jadi syaratnya harus betul-betul 5 kali susuan, harus betul-betul kenyang. Jelas ya. Nah, tentang mahram sudah jelas. Ada pertanyaan? Batas umur apa? Batas umur rodho itu asal dia itu tidak bercampur dengan makanan yang lain. Kalau sekarang kan ada itu? Bubur apa? Sun apa? Nah, kadang kan yang namanya anak baru lahir itu kan tidak boleh makan apa-apa. Pasti diteter sama ASI. Nah, itu aja syaratnya itu. Kalau seandainya sudah tidak mampu lagi, kalau kecuali si anak tersebut lama tidak disusui, habis itu ASINya habis gitu dikasih susu lainnya, bukan ASI loh ya, bukan ASI, dikasih susu lainnya. Susu cap sapi. Nah, cap sapi lah, dan kaulah apalah SDM kah apa, dicampur sama itu. Habis gitu makan sama kadang bubur sun. Kan itu kan sudah kena berapa bulan yang punya anak ini? Kalau yang sudah makan bubur tuh berapa bulan? 2 bulan ke atas. Oh, 6 bulan ya. Jauh Ustaz. Pilih aja. Kalau sudah 6 bulan sudah makan apa-apa ya, enggak perlu ASI sebetulnya. Enggak perlu ASI. Batasnya ASI sampai berapa? 1 tahun? 2 tahun. Ya, karena belum pengalaman ini, belum punya anak. Masalahnya beliau belum punya. Iya, belum punya anak ini kan belum pengalaman. Jadi kan masih tanya-tanya. 2 tahun. Itu minimal ASI 2 tahun. Kalau seandainya sudah dicampur makanan bisa sehat, ya sudah, tidak perlu ASI lagi. Yang dibutuhkan ASI ketika awal melahirkan, sedangkan ASINya ibu tidak keluar. Jelas ya. Batasnya itu aja, selama tidak ada makanan bercampur. Nanti kita lihat lagi di bab Yaqutun Nafis, kalau tidak salah nanti saya lihat lagi. Tidak usah khawatir lah, 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau sudah dengan ini bukan rodho. Karena lebih 2 tahun.
Lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Ar-rabi'u yang keempat, masukubu lil adami aw khalqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi. Syarat 4 yang membatalkan terhadap wudu yaitu menyentuh kemaluan depannya anak Adam, au khalqati duburihi, atau lipatan duburnya anak Adam. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau nyentuhnya bibatnir rahah, dengan dalamnya telapak tangan, maka batal. Atau dalamnya jari-jari, maka batal. Ini yang sampean sentuh. Misal sampean anaknya sampean, bukan anak yang ini, anaknya sampean. Sampean punya anak laki. Anak sampean kencing, kemaluannya sampean pegang seperti ini, pakai dalamnya telapak tangan, maka batal wudunya. Jelas ya? Gimana Beb? Nyentuhnya pakai ini, belakangnya, atau luarnya jari-jari, sisinya jari-jari. Nah, ya, asal seperti ini. Karena apa? Inilah ibaratkan seperti ini. Yang membatalkan terhadap wudu, sampean, nah ini yang tidak kelihatan berarti membatalkan terhadap wudu. Sampean nyentuh ini, pakai ini kemaluannya sampean, maka batal. Kalau pinggiran tidak batal. Karena apa? Nah, yang kelihatan maka tidak membatalkan. Yang tidak kelihatan kayak dalamnya telapak tangan, dalamnya jari-jari, maka kalau kita nyentuh kemaluannya kita batal. Jadi gampang aja kalau sampean ragu, saya punya wudu enggak ya? Goreskan sama ini sudah batal, sudah wis wudu lagi, daripada sampean ragu-ragu. Iya. Nah. Itu bukan diketek, itu selentik itu. Hukum maksudnya. Iya, hukum. Nah, yaitu kadang anak-anak kecil ya tidak apa-apa, asal luar daripada jari-jari. Kalau sudah dalam-dalam ini maka batal wudunya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Isyaknya kurang berapa menit? Masih lama ya? Masih lama lagi. Udah jelas ya yang membatalkan terhadap wudu? Nah, saya lanjutkan. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang dia itu batal wudunya, maka haram atas dia 4 perkara. Nih, kita perhatikan. Yang pertama as-shalah. Yang pertama salat. Tidak punya wudu, maka haram kita melaksanakan salat. Haram hukumnya, kita mendapatkan dosa. Wa tawaf, yang kedua tawaf, harus punya wudu. Makanya kalau di di Mekah itu tidak pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Karena apa? Kita senggol-senggolan sama orang perempuan. Mengikuti mazhabnya siapa? Imam siapa? Ada yang umrah di sini? Ada yang haji sudah? Insyaallah berangkatlah. Imam Malik ya Ustaz, Imam Malik. Imam Malik kalau tidak salah. Di situ membolehkan untuk kita bersentuhan daripada orang perempuan. Cuma ya harus kita tahu, jangan ngasal nyentuh. Mentang-mentang sampean di Mekah, wah ada yang cantik ya, sampean main-main sentuh, tetap batal kalau tidak ada tujuan. Kalau sudah maksud maksiat itu tetap batal, tetap. Jelas ya? Wat-tawaf wa mashul mushaf yang ketiga yaitu menyentuh Al-Qur'an. Ini hukumnya haram. Haram hukumnya kalau kita tidak punya wudu menyentuh Al-Qur'an. Karena apa? Di dalam kulit Al-Qur'an kan ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kau sentuh Al-Qur'an ini terkecuali kau sudah suci. 4. Kalau kita tidak punya wudu, jangan sampai kita melakukan 4 tersebut. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Qur'an, yang keempat membawa
Al-Quran. Menyentuh aja tidak boleh, apalagi membawa. Ini jangan sampai kita buat mainan. Nah ya, jangan ngasal kita tidak punya wudu, harus betul-betul punya wudu. Itu salah satu adab ketika kita membawa Al-Quran. Kecuali Yasin, buku Yasin itu, kalau seandainya surat Yasin sama tahlil sama istighosah itu ayatnya lebih banyak daripada Al-Quran, maka kita boleh dengan tanpa menggunakan wudu. Contoh, ini saya bawa madad. Ini madad punyanya Habib Umar. Di sini banyak, ada surat Waqiah, ada surat Kahfi, ada surat Alif Lam Mim Sajdah, ada Hamim, ada segala macam. Cuma wirid-wirid lainnya banyak. Kalau kita dibandingkan, oh ya Qur'annya banyak enggak sama zikirnya. Kalau kira-kira zikirnya banyak, lebih banyak daripada ayat Qur'annya, maka kita boleh sentuh dalam keadaan tidak menggunakan tidak berwudu. Boleh kita sentuh. Cuma kita tidak punya adab gitu aja. Makanya adab itu perlu. Mau kita berangkat ke masjid, mau kita berangkat ke majelis, ingin mendapatkan keberkahan di majelis, ya wudu. Habis kentut, habis kencing, hadir ke majelis, hadir ke tahlilan, hadir, pokoknya yang intinya makan aja bebas. Tidak ngurusin apa, intinya makan. Nah, jangan seperti itu. Kita harus punya adab ketika menghadiri majelis ilmu. Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Menyentuh aja tidak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Kecuali, ada pengecualian. Kalau niatnya sampean niat lain, sampean niat barang, ambil barang, terus di atasnya ada Al-Quran. Kalau sampean niatnya memindahkan barang, tidak apa-apa. Meskipun di atasnya atau di mana ada Al-Quran, tidak apa-apa. Meskipun kita tidak punya wudu. Kalau kita tidak ada niat, cuma ingin bawa memindahkan barang, di situ ada Al-Quran, maka tetap di atasnya sudah ada Al-Quran, harus punya wudu. Jelas ya. Nah, sobekan Al-Quran beb, misal ini Al-Quran, ada sobeknya, sampean pegang, ada tulisan Al-Quran, batal, jangan, haram, hukumnya tidak boleh kita sentuh. Terus apalagi talinya Al-Quran, misalkan ada talinya itu, kalau masih nyambung dengan Al-Quran, hukumnya haram, karena ada talinya itu, masih nyambung. Kalau sudah putus, ya bukan dikatakan Al-Quran lagi. Jelas ya. Nah, jangan sampai kita menyepelekan Al-Quran. Nah, dilihat dulu terjemahannya banyak enggak. Dari ayat suci Al-Quran sama terjemahan bahasa Indonesianya banyak enggak. Sama halnya tafsir Jalalain. Kalau Al-Quran yang ada terjemahannya jelas itu sudah Al-Quran, harus punya wudu. Lain lagi kalau tafsir Jalalain, satu ayat maknanya banyak. Nah, satu lembar, cuma satu ayat, kadang satu lembar itu penerjemahannya atau sarah-sarahnya atau perinciannya di dalam satu ayat tersebut. Maka kalau tafsir Jalalain tidak apa-apa kita sentuh meskipun tidak punya wudu. Kalau Al-Quran yang ada terjemahannya itu sudah dikatakan Al-Quran, sudah tidak boleh. Tetap hukumnya haram apabila kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak bersesuci. HP itulah. Boleh dibaca, boleh. Ya asal punya wudu juga. Kayak kita misal di sini, kayak gini misal saya sudah buka Al-Quran, otomatis HP ini sudah menjadi Al-Quran. Jadi harus punya wudu. Jangan sampai kita tidak punya wudu, karena ibaratkan ini sudah dikatakan mushaf, bukan HP lagi. Kalau sampean sudah keluar, nah ini sudah bukan Al-Quran lagi, maka dikatakan HP. Jadi kalau bisa janganlah di HP itu ada Al-Quran, jangan. Kadang kita itu yang namanya manusia ini kadang lupa, apalagi yang suka pakai celana, dikesain di bokong, di situ ada Al-Quran, aplikasi Al-Qurannya, jangan. Harus kita jaga-jaga betul. Kalau bisa tidak usah lah pakai
aplikasi HP di dalam Al-Quran. Kalau perlu sampean beli Al-Quran yang kecil, sampean kantongi ya tidak apa-apa. Iya, atau sampean taruh di mobilnya sampean, atau sampean taruh di mana gitu. Jangan sampean ngambil gampangnya aja, mengambil gampangnya aja terus tidak punya adab. HP, asal HP ada, pokoknya kita keluar beb sudah, bukan dikatakan Al-Quran. Iya, cuma kan sekalian geser, di sini kan sudah ada tulisan Al-Quranul Karim. Jadi kan tidak enak ditaruh di bokongnya sampean. Untung sampean tidak udunan. Ya, jadi semua itu harus ada adab. Kalau perlu tidak usah sampean ikut-ikut pakai aplikasi Al-Quran. Kalau seandainya sampean sudah kebiasaan tidak pakai celana B, pakainya sarung, setiap HP dipakai di sini, tidak apa-apa. Tergantung kebiasaannya kita. Takutnya kalau kita ini kan manusia kadang lupa, ditaruh di bokong, ditaruh di kesak sebelah kanan, kadang diselempitkan di celana dalam celana. Masya Allah, ini takut sama siapa kah? Jelas ya. Nah, lanjut. Berapa menit lagi? Tadi 10 menit, sekarang 10 menit. Tidak ada nambah kah ini? 10 menit lagi. Ada. Nah, kalau dengan pakai penghalang. Wa hamluhu fa in kana ma'a mata'in walau nahwa ibratin fa in qasadal mata'a faqat aw ma'al mushaf lam yahrum aw qasadal mushafa wahdah. Nih, menurut Imam Ramli, kalau kita itu bertujuannya angkut-angkutnya itu barang, sampean bawa barang, tujuannya membawa barang, bukan membawa Al-Quran tujuannya, maka lam yahrum, tidak dikatakan haram meskipun kita tidak punya wudu. Contoh, temannya sampean nitip Al-Quran, seandainya Al-Quran sampean taruh benang aja di dalam sebelahnya Al-Quran, itu kan barang, itu barang. Sampai dikatakan kalau seandainya sampean mau supaya Al-Quran ini terjaga, meskipun sampean tidak punya wudu, kasihkan jarum di sebelahnya Al-Quran, sampean niat bawa barang, itu sudah tidak dikatakan haram, tidak dikatakan haram. Misal ada jarum lah, ini Al-Quran, saya tidak punya wudu, ada jarum, taruh di atasnya Al-Quran, sampean niat saya mau niat membawa barang, karena ada jarum, cuma sehelai jarum, sampean cuma niatnya niat membawa barang, bukan bawa Al-Quran, maka hukumnya boleh lah, lam yahrum, tidak haram. Itu. Jadi kalau sampean nitip, ada orang nitip Al-Quran, sudah niatkan bawa barang gitu aja, jangan sampai kita membawa Al-Quran. Kalau bisa ya wudu aja, apa susahnya wudu? Takut beb rambutnya sudah keren-keren takut rusak, ada aja. Lanjut ya. Wa yahrumu 'alal junub sittatu asya. Tadi orang yang tidak mempunyai wudu, haram bagi orangnya 4 keadaan. Apa namanya? Salat, tawaf, kemudian apa? Menyentuh, membawa Al-Quran. Kalau bagi orang yang junub, wa yahrumu haram 'alal junubi, atas orang yang junub, sittatu asya, 6 bagian. Sama, yang pertama salat, orang hadas besar tidak boleh salat, apalagi tawaf. Tawaf tidak boleh. Kemudian wa mashul mushaf wa hamluhu, sama juga, cuma ada tambahannya. Wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Bagi orang yang junub, haram hukumnya diam di dalam
masjid. Al-lubsu. Ya, al-lubsu ini kata-kata diam. Diam di dalam masjid hukumnya haram. Atau dia itu wa qiraatul Quran yang keempat, yang keenam membaca Al-Quran hukumnya haram. Kalau orang yang tidak punya wudu, selama dia tidak nyentuh, dia baca Quran itu boleh hukumnya. Hukumnya boleh, asal dia tidak punya wudu, asal dia tidak nyentuh, dia cuma sekedar baca, habis temannya suruh balikkan, itu tidak apa-apa. Kalau orang yang tidak mempunyai wudu. Kalau orang yang junub, habis perang KO misal ke masjid, tidak boleh, hukumnya haram. Ya, wa lubsu fil masjid, maka hukumnya haram. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran orang-orang yang junub, maka hukumnya haram. Membaca Al-Quran hukumnya haram. Maaf, kalau ketika kita ada adzan, kalau adzan ini hukumnya apa? Kita menjawab wajib kan? Kalau kita berhubungan, berhubungan suami istri, ketika itu adzan, lanjutkan aja. Terus bagaimana Beb? Setelah selesai, maka disunnahkan untuk kita menjawab adzan. Hukumnya sunnah. Misal adzan, terus ketika itu sampean sudah berhubungan, masih dilanjutkan, setelah adzannya habis sampean selesai, itu lanjutkan sampean sendiri, jawab sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, ndak koper Beb. Hah? Iya, apa itu? Makanya kan harus cari waktu aja, jangan sembarangan. Jelas ya? Jadi bagi orang yang tidak punya wudu, ketika mau baca Quran hukumnya boleh, asal tidak boleh menyentuh. Bagi orang yang junub, haram hukumnya membaca Al-Quran. Jelas ya? Ada pertanyaan? Yang kayak apa? Mengangkat Al-Quran pakai kain. Itu ada yang bilang hukumnya makruh, ada yang tetap hukumnya haram. Cuma kita ambil aja ibrahnya yang haram, jangan ngasal. Intinya ini ayat suci Al-Quran, gitu aja. Lain kalau buku nota hutang tuh, mau udah punya wudu kah, mau punya wudu kah, terserah. Mau punya wudu biar semakin berkah hutangnya, tidak ada ceritanya. Iya, tidak ada. Ya mungkin bisa jadi kalau sampean niatkan mudah-mudahan untuk pakai hutang ini, ada orang yang bayar hutang, ya tidak apa-apa. Karena apa? Kebaikan-kebaikan ini kalau kita barengkan dengan kebaikan, insya Allah ada berkahnya. Hutangan tumpuk, buku hutangan ini tidak ditagih, marah-marah, sampean wudu, sebutkan namanya, Al-Fatihain orangnya. Mudah-mudahan orang ini si fulan bisa bayar hutang hari ini, Al-Fatihah, gitu aja. Pokoknya niat baik, jangan diniatkan yang jelek. Sudah berapa tahun tidak bayar hutang, mudah-mudahan mati benar orang. Jangan kayak gitu. Doakan, kalau bisa kirim Fatihah untuk orang tersebut supaya dia sadar. Karena kita tidak tahu kapan kita itu bisa menyadarkan orang. Ditagih hutangnya malah marah Beb. Nah, ada enggak? Banyak, ya itu. Sering yang kita lakukan seperti itu. Dihutangi, pas waktunya tagihan marahnya minta ampun. Kadang istrinya yang disodorkan, sana. Istrinya yang marah-marah. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ditaruh. Kembung, iya, kembung.
Asal tidak disentuh tidak apa-apa. Sampean baca aja tidak apa-apa. Asal tidak disentuh. Tapi ya apa? Kalau sudah habis ayatnya di situ kayak apa sampean? Mau tidak mau harus wudu. Ya letakkan sampean letakkan atau sampean pakai penutup kah tisu. Sampean tutup gini. Nah, jadi makanya kalau sudah baca udah ada. Sedikitlah Pak Jas ya. Saya ini tergantung Pak Jas sebetulnya. Kalau kita kitab Al-Quran apa-apa, misalnya buku-buku yang itu menerangkan, menjelaskan agamanya Allah, tidak boleh kita sembarangan kita buka. Habis itu kita tinggal tergeletak kita buka, tidak boleh. Makanya kalau kita ngelihat ulama-ulama aslafun saleh, kalau dia itu saking menjaga adabnya kitab, kalau dia itu sudah mau menjelaskan, ditutup, dibalik. Nah seperti ini. Karena apa? Biar tidak dibaca jin, biar tidak dibaca setan. Karena apa? Jin setan ini lebih pintar sama kita. Jin ini lebih pintar sama kita. Makanya disunahkan kalau Al-Quran cepat-cepat ditutup, jangan sampean tinggal. Kalau sampean dalam keadaan baca Quran terus kentut mau wudu, sampean tutup aja. Pakai tisu kah, pakai buku lain. Misal pakai buku lain, ini Al-Quran, sampean tutup gini tidak apa-apa. Pakai buku lain, jangan nyentuh. Ya, jangan nyentuh, asal tertutup daripada bacaan Al-Quran supaya tidak dibaca jin kalau orang-orang alim. Kalau kita mau, dia pasti dibalik kitabnya. Menjaga adab ya. Jelas? Udah Isya ya? Ada pertanyaan lagi? Minggu depan lagi pertanyaannya ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa menerapkan di dalam kehidupannya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudsi wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila adqiya ulama nuhda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lina shifa wa ala alil kiram syarafa wa ala sahbil masabihil wurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushafi'u yushari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.